Kita akan coba lihat sama-sama di karya Imam Ibnul Jauzi ini yang berjudul Tanbihun Naimil Ghamr ala Mawasimil Umur. Ini adalah sebuah karya ulama besar, yaitu Imam Ibnul Jauzi. Ya, kita biasanya menyingkat dengan panggilan atau sebutan Imam Ibnul Jauzi. Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau lahir tahun 508, wafatnya tahun 597. Artinya beliau termasuk ulama yang usianya panjang. Bukunya berjudul Tanbihun Naimil Ghamr ala Mawasimil Umur. Nama kitab karya beliau. Dan pada pembahasan kita ini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang beberapa kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak. Apa yang kita tunaikan pada anak, apa yang seharusnya kita lakukan kepada anak sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Karena kita melihat bahwa ilmu itu ada unsur hak dan kewajiban. Kita akan langsung masuk pada bahasan dari buku ini di bagian apa kewajiban orang tua kepada anak-anak, terutama anak-anak di usia 0 sampai dengan 15 tahun. Yang kata Imam Ibnul Jauzi ini adalah tahapan umur, yaitu bagian yang pertama. Beliau membaginya menjadi 5 tahapan usia manusia. Kita akan coba jelaskan terlebih dahulu beberapa bagian pokok dari bahasan ini. Beliau mengawali pembahasannya dengan mengatakan bahwa pada tahapan usia ini, itu pada tahapan usia 0 sampai 15 tahun ini, umumnya berkaitan dengan tanggung jawab orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajar anak. Dan membimbing anak untuk mengantarkan mereka kepada semua yang jadi maslahatnya. Maka tidak layak bagi kedua orang tua merasa letih atau merasa jemu, merasa bosan, lalu merasa capek mendidik dan mengajarkan anak. Ini diingatkan oleh Imam Ibnu Jauzi, jangan sampai kita merasa capek, merasa bosan mendidik anak-anak kita. Dan beliau mengatakan karena ta'lim fis shighar kan naqshi fil hajar. Karena mengajar di usia belia itu seperti mengukir di atas batu. Jadi punya kesan yang sangat mendalam dan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menuturkan ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan, menafsirkan ayat ini, ajarkanlah mereka dan didiklah mereka. Ajarkan anak-anak kalian dan didiklah anak-anak kalian. Ajarkanlah mereka dan didiklah mereka. Ini perintah. Dan kalau ini perintah kepada para orang tua, dan ini artinya wajib, maka kita berkewajiban untuk menunaikan kewajiban ini. Kita memposisikan kewajiban ini seperti kewajiban-kewajiban syariat yang lain. Kita tadi sholat Isya, kita berkewajiban melaksanakan sholat Isya, kemudian setelah selesai sholat Isya, kita nanti ada kewajiban berikutnya. Cuma bedanya kewajiban sholat, itu hanya sebentar. Tadi sholat Isya, hanya cuma sebentar, hanya beberapa menit lalu selesai. Tapi kewajiban mengajar dan mendidik anak ini bisa jadi panjang sekali. Ya, bisa jadi panjang dan bukan dalam hitungan menit, ya. Bukan dalam hitungan jam, bukan dalam hitungan hari, pekan, bulan, tapi tahun. Beberapa tahun. Nah, kemudian beliau melanjutkan dan mengatakan bahwa
kedua orang tua mengajarkan toharoh dan sholat. Ini kewajiban. Gitu. Maka ini titip kepada ayah bunda sekalian, ajarkan toharoh, ajarkan sholat kepada anak. Toharoh yang kita maksudkan tentu semua bagian toharoh. Dan kalau kita lihat semua bagian toharoh, maksudnya sebagai semua bagian toharoh yang sudah mulai dialami atau dijalani oleh anak. Kenalkan ketika mereka sudah bisa mengenal itu. Misalnya, kenalkan buang hajat. Ketika buang hajat, ya, ada tempatnya, ya, buang hajatnya di mana, kemudian bagaimana cara buang hajatnya, lalu ada hal-hal yang berhubungan dengan tuntunan, berhubungan dengan kewajiban, maka tunaikan, ajarkan kepada mereka. Sehingga mereka bisa mengerjakannya. Dan sekaligus juga kalau kita bicara toharoh ini, yang masuk ke dalam bahasannya bukan cuma wudhu, bukan cuma tayamum, mandi, tapi membersihkan dari hadas dan najis, termasuk dalamnya adalah bahasan buang hajat. Makanya di buku-buku tentang toharoh, buku-buku fikih, ada bahasan tentang qada'il hajah. Ada bahasan buang hajat. Buang air kecil, buang air besar, itu bahasan toharoh. Nah, ini mengajarkan kepada kita, dan ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa dalam ruang kehidupan kita tidak ada peluang seorang muslim dan muslimah itu menjadi sekuler. Tidak ada peluang seorang muslim dan muslimah itu sekuler. Artinya tidak bisa ada bagian dari kehidupannya keluar dari ajaran Islam. Keluar dari tuntunan ajaran Islam itu nggak bisa. Ya harus berada dalam tuntunan syariat, tuntunan ajaran Islam. Nggak ada peluang untuk keluar dari tuntunan. Kapanpun, dimanapun nggak ada. Bayangkan masuk kamar mandi, kita akan bertemu dengan tuntunan syariat yang begitu banyak. Ya, untuk urusan yang sepele, hanya buang air kecil, hanya pipis, tapi tuntunannya begitu banyak. Sehingga tidak mungkin kita meninggalkan agama. Makanya, ini jadikan kesempatan juga ketika anak tumbuh pada usia tertentu, nanti ajarkan ilmu yang Allah perintahkan untuk diajarkan kepada anak. Termasuk, kenalkan kepada mereka bahwa dalam syariat kita ada yang namanya akidah, fikih, akhlak, yang masuk dalam semua ruang kehidupan. Tidak ada satupun ruang kehidupan kita yang bisa lepas dari agama. Maka, sekarang ini bisa jadi dalam kondisi serangan yang begitu gencar terhadap umat, terhadap orang tua, terhadap anak-anak, maka belajar pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti sekulerisme, pluralisme, liberalisme, yang membuat orang jauh dari agama. Atau mengatakan bahwa jangan bawa-bawa agama ke dalam urusan, bisa ke urusan ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya, seni, dan macam-macam. Nah, ini artinya ajaran sekuler. Dari sejak kita belajar toharoh, kita belajar, itu nggak mungkin. Silakan tunjukkan bagian syariat Islam mana yang, atau bagian kehidupan kita yang mana yang kita bisa keluar dari syariat. Ya. Hanya cuma urusan di kamar mandi, juga ada tuntunan syariatnya. Kita berwudu, ya kita mandi, kita buang air kecil, kita buang air besar, ada tuntunannya semua. Ya. Ada tuntunannya semua. Ya, tuntunan syariat yang mengatur itu. Ya. Ini hanya untuk urusan yang sepele. Hanya untuk urusan buang air kecil. Apalagi yang lebih besar dari itu. Ya, lebih besar dari urusan cuma sekedar buang air kecil, buang air besar. Ada yang lebih dari itu. Maka tidak mungkin kita keluar dari tuntunan syariat. Ya, tidak mungkin kita melepaskan diri. Kan kita tidak mungkin ketika kita masuk kamar mandi, lalu kita merasa sudah bebas dari tuntunan syariat. Enggak.
Sejak kita sebelum masuk kamar mandi ada doa yang diucapkan sebelum masuk kamar mandi. Ada kaki yang didahulukan ketika masuk kamar mandi. Lalu ada barang yang tidak layak. Ada barang yang tidak boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Ya, ada yang bisa dan boleh dibawa masuk kamar mandi. Ada adab yang dijaga ketika dalam kamar mandi. Kan tidak bisa kita merasa bahwa ketika masuk kamar mandi, kan bebas ini sudah di kamar mandi. Lalu bebas melakukan apapun, tentu tidak. Karena apa? Karena ya jelas ada adab-adab. Kan tidak mungkin kita di kamar mandi lalu joget, kemudian lalu kita bisa melakukan apa saja di kamar mandi. Tidak. Sampai air. Kita diingatkan supaya tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Ajarkan itu kepada anak-anak. Nah itu yang poin-poin yang kita ajarkan itu juga ada yang berkembang seiring dengan perkembangan usia anak. Ketika anak sudah mulai tumbuh dan mengerti hal-hal tertentu, kenalkan. Maka kita lihat di sini, ajarkan toharoh, ajarkan sholat, dan kalau sampai mereka tidak mengerjakan setelah usia 10 tahun, diperkenankan, dibolehkan untuk dipukul. Setelah diajarkan. Diajarkan sejak kapan? Diajarkan sejak dini. Termasuk bagian dari mengajarkan tersebut adalah jauh sebelum usia 10 tahun. Anak di usia 4 tahun bisa jadi sudah melihat, atau bahkan sebelum itu misalnya. Anak sudah melihat meskipun nggak ngerti. Melihat kita sholat. Hanya nggak ngerti dan nggak ngerti apa itu. Nggak paham. Ya, melihat kita sholat, anak misalnya di usia istilahnya apa? 2 tahun, baduta, bawah 2 tahun. Batita, bawah 3 tahun. Balita, bawah 5 tahun. Anak di usia-usia tertentu nggak ngerti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tapi melihat. Dan itu bagian dari proses pembelajaran. Karena pada usia itu mungkin bisa jadi, pada usia 3 tahun misalnya, anak belum bisa mengerjakan sholat. Kalaupun mengerjakan sholat mungkin nggak becus, masih salah-salah, tapi tetap berproses. Kadang-kadang biarkan mereka berproses melihat, menyaksikan. Itu bagian dari pembelajaran. Karena keteladanan juga bagian dari cara kita mengajarkan kepada anak. Termasuk juga caranya buang air kecil. Anak diajarkan dulu dicawiin. Tapi selama kelamaan terus kemudian diajari untuk supaya bisa istinja sendiri. Nah, kemudian wa yuhafidhanil Qur'an, dan ajarkan Al-Qur'an sampai kemudian akhirnya anak menghafal Al-Qur'an. Bisanya cuma sekian surat tidak masalah. Dan perdengarkan hadis. Perdengarkan hadis berarti untuk bisa mengamalkan ini yang diajarkan oleh Imam Ibnu Jauzi ini, maka kita perlu di rumah kita masing-masing ada hadis yang bisa diperdengarkan kepada anak-anak. Yang paling murah misalnya Arba'in Nawawiyah aja, 42 hadis. Kalau merasa berat beli, download aja. Di HP nanti bisa dibacakan. Ada banyak sekali aplikasi atau banyak kita bisa dapatkan PDF-nya, bahkan dengan penjelasannya sekalian. Minimal anak pernah dengar innamal a'malu binniyat. Anak pernah mendengar bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Berarti nanti anak akan kenal, oh rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Hadisnya yang dibacakan itu. Dan ilmu yang memungkinkan untuk diajarkan kepada anak. Nah, kemudian ajarkan juga yang buruk dan yang baik. Dan tunjukkan ini buruk, sampaikan. Jangan sampai anak dibiarkan melakukan perbuatan buruk dan nggak tahu kalau itu perbuatan buruk. Dia nggak sadar, karena nggak diajarkan orang tua. Sekaligus juga ajarkan yang baik. Sehingga yang buruk itu akan terkesan buruk di mata anak, dalam pemahaman anak, sebaliknya yang baik juga akan dianggap baik oleh anak.
Nah, di sini pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Imam Ibnu Jauzi ketika menjelaskan ini berarti kita yang mengajarkan itu perlu punya cara. Perlu punya cara agar mereka bisa memahami ini adalah perbuatan buruk. Bisa jadi pilihan kata, bisa jadi ungkapan-ungkapan yang digunakan membuat mereka paham ini perbuatan buruk. Mereka jadi tahu. Atau bisa dengan sikap. Nah itu. Artinya bisa dengan bahasa verbal, lalu kita sampaikan, jijik, ya, najis, dosa. Ada istilah-istilah yang anak perlu kenal. Dan berapa kosakata yang perlu dikenalkan kepada anak, ya sesuai dengan usianya, akan semakin banyak yang perlu dikenali ketika bertambah usianya. Sehingga anak sudah kecil sudah tahu. Kita disebutkan dosa. Ini najis. Ini dosa, najis. Terus kemudian ini dikatakan sebagai perbuatan nggak baik. Ini sebagai perbuatan tercela. Kemudian sebaliknya juga ada perbuatan baik. Oh, Masya Allah. Lalu kemudian mendengar istilah Masya Allah. Lalu mendengar Astagfirullah. Mendengar Subhanallah. Mendengar. Akhirnya banyak kosakata yang didapatkan. Tapi juga tahu penggunaannya. Jadi ketika mendengar ada sesuatu yang menakjubkan, kata yang diucapkan, kata yang tepat untuk kondisi tersebut. Karena apa? Anak dikenalkan. Yang buruk itu buruk, yang baik itu baik. Anak jadi kenal, jadi tahu. Dan itu dibangun dengan selain narasi, selain dengan ungkapan, selain dengan bahasa verbal, tapi juga kadang dengan sikap. Kadang-kadang kita cukup dengan memberikan isyarat dengan bahasa tubuh kita. Kadang-kadang dengan bahasa tubuh kita memberikan isyarat dengan jari, baik itu jari telunjuk, dengan ibu jari, dengan jari-jari tertentu yang kita gunakan untuk mengungkapkan ini perbuatan baik atau perbuatan tidak baik. Ketika kita menegur, ketika kita menasihati, kita memberikan masukan, mengingatkan, itu semua bisa kita gunakan. Jadi bahasa verbal ataupun bahasa non-verbal. Artinya bisa juga dengan bahasa isyarat, bahasa tubuh untuk mengungkapkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Sampai akhirnya anak jadi paham, oh ini nggak baik. Anak jadi paham, orang tua itu akan marah kalau sampai kita masih main padahal sudah waktunya sholat. Adzan sudah dikumandangkan dan sudah selesai, bahkan sudah hampir qomat, juga tidak ada upaya untuk segera mempersiapkan diri ke masjid atau mempersiapkan diri sholat. Kalau yang perempuan mau sholat di rumah tentu ini haknya, itu bisa memungkinkan. Nah, anak jadi paham, oh ini orang tua nggak suka kalau kita melakukan ini. Orang tua nggak suka kalau anak jadi paham, kalau anak banyak main game, banyak main ini dan itu, orang tua nggak suka. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang di Islam qabih, tercela. Ada yang baik, terpuji, kemudian anak merasa nyaman, dan sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dirinya, kosakatanya, pemahamannya, cara pandangnya, sudah terus berproses sejalan dengan tuntunan syariat. Karena apa? Karena terus dibentuk oleh orang tua. Termasuk orang tua menganjurkan anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Sesuai dengan yang memungkinkan. Karena pada usia tertentu ada yang sudah bisa dan layak, dan ada yang belum bisa. Ada yang belum bisa. Nah, kenapa? Karena pada saat itu ini adalah musim kita menanam. Maka ajarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, termasuk kosakata. Kosakata yang baik itu perlu dikenalkan sebanyak-banyaknya. Misalnya, kenalkan yang namanya malu. Kenalkan rasa malu pada diri anak
Sehingga Anda sudah mulai mengenal istilah malu tersebut pada tempatnya. Kenalkan suatu saat nanti, apalagi ketika menjelang usia balik, sudah harus mulai kenal dengan yang namanya istilah muru'ah, menjaga marwah, menjaga kehormatan diri. Sehingga sampai kemudian pada tempat-tempat tertentu menjaga di mana dia perlu berbicara dan tidak berbicara. Nanti pada saat dewasa, teruskan. Setelah balik, kenalkan lagi. Nah, kalau kita lihat pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kita dapati bagaimana perilaku orang-orang mulia pada saat berbicara dengan lawan jenis. Itu bahasanya tidak bertele-tele, tidak mendayu-dayu, kemudian tidak menggunakan bahasa-bahasa yang menunjukkan kehinaan diri. Sampai di Hidayatul Quran disebutkan bagaimana istinbat dari tadabbur ayat pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan dua orang wanita. Bahasa yang digunakan luar biasa. Sampai-sampai kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa isyarat yang kemudian sangat sopannya luar biasa. Dan ini menunjukkan kehalusan, kepekaan. Nah, dari mana itu dibentuk? Dari sejak anak-anak. Kalau sejak anak tidak dibentuk, nanti kita punya PR pada usia ketika sudah dewasa. Perlu mengenalkan dan bisa jadi prosesnya agak panjang. Sampai paham. Sampai jelas di benaknya. Karena bisa jadi anak mengenal kata malu tetapi tidak tahu terapannya. Dari mana itu? Ya, orang tua yang memulainya. Maka orang tua harus juga mengetahui mana istilah malu yang tepat, mana istilah marwah, mana istilah muru'ah, mana istilah iffah yang menunjukkan kehormatan sebagai seorang muslim atau muslimah. Menjaga diri, misalnya. Itu bagaimana bentuknya? Bentuk menjaga diri. Menjaga diri, kemudian nanti ada syariat yang berhubungan dengan pergaulan, interaksi, yang itu semua dilakukan sesuai dengan porsinya. Nah, pada usia anak-anak adalah usia kita menanam kesempatan untuk mengajarkan kepada anak. Kita lihat di sini Abdul Malik bin Marwan sangat cinta kepada anaknya yang namanya Al-Walid, yang kemudian kita kenal sebagai Al-Walid bin Abdul Malik, seorang khalifah. Tapi sayangnya, saking cintanya tidak menyuruhnya dengan adab. Termasuk adab itu adalah apa? Bahasa. Termasuk adab adalah apa? Bahasa. Sehingga tidak kenal dengan beberapa istilah, tidak kenal dengan beberapa kosakata, beberapa frasa, beberapa diksi yang berhubungan dengan adab. Maka akhirnya apa? Akhirnya anaknya ini, Al-Walid, orang yang lahan. Lahan itu dijelaskan artinya banyak keliru dalam berkomunikasi atau berbicara. Kalau dari sisi bahasa Arab, banyak salah nahwunya. Ya, kadang-kadang salah mengucapkan beberapa kosakata yang tidak pada tempatnya atau struktur kalimatnya tidak beraturan. Ya. Ini kemudian diungkapkan oleh Abdul Malik, ad-darrahubbuna bil walid. Sayangnya kita, cintanya kita kepada Walid itu berlebihan sampai akhirnya justru malah merugikan Walid, anak kita. Saking cintanya, tapi cinta dengan cara yang tidak benar. Nah, kemudian bahasan berikutnya. Ini belum kita bahas. Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwa kadang seorang anak kecil
Seorang anak yang bahkan usia balita, Allah berikan kecerdasan. Ya, kecerdasan pada usia sejak dini, usia belia. Bisa jadi baru batita atau balita. Sehingga dia bisa punya kemampuan untuk memilih, memilah apa yang baik. Dan ketika kita lihat tafsir Al-Quran, pada firman Allah Ta'ala, walaqad ataina, ya, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Dan sungguh telah kami karuniakan kepada Ibrahim rusydah. Apa yang dimaksud dengan rusydah? Ada yang menafsirkan dengan kenabian, ada yang menafsirkan dengan kematangan. Min qablu, sejak sebelumnya. Yang menarik adalah di dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim usianya baru berapa? Baru cuma 3 tahun. Baru cuma 3 tahun. Itu apa? Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam kisah yang kita semua mungkin sudah pernah mendengarnya, meskipun mungkin tidak selalu atau tidak semua kita hafal ayatnya. Tapi kisah itu kisah yang sangat populer, yaitu dialognya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran ketika melihat bintang, bulan, matahari, kemudian apa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu dimulai dari, kali ini ujungnya di ayat 79, tapi mulainya dari dialognya untuk yang pada saat menyebutkan bintang itu di ayat ke-76. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam telah gelap gulita, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan inilah Tuhanku. Falamma afala. Ketika bintang itu tenggelam, qala la uhibbul afilin. Dia mengatakan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Bayangkan dialog ini. Dalam riwayat tafsir, kata Imam Ibnu Jauzi, itu usianya berapa? 3 tahun. 3 tahun sudah sampai bisa mengungkapkan kata tersebut. Ini artinya menunjukkan kematangan luar biasa. Nah, kemudian, kalau itu bintang, lanjutan ayatnya. Di ayat ke-77. Falamma ra'al qamara bazigha. Ketika melihat, nah pada ayat berikutnya ini, ayat ke-77, ketika melihat bulan bazigha terbit. Nah, bulan terbit. Lalu kemudian kelihatan terang. Qala hadza rabbi. Lalu Ibrahim alaihissalam mengatakan, inilah Tuhanku. Falamma afala. Ketika terbenam atau tenggelam, lalu nggak kelihatan lagi bulan tersebut, hilang, sudah tidak nampak lagi. Lalu qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Bayangkan, usia 3 tahun sudah bisa mengenal dan sudah menggunakan istilah sesat. Kalau tidak mengikuti petunjuk dari Allah SWT. Seandainya Allah tidak memberikan petunjuk. Kemudian, pada ayat berikutnya, di ayat ke-78-nya, falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika melihat matahari terbit, maka Nabi Ibrahim mengatakan, inilah Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar dibanding bintang, dibanding bulan. Matahari lebih besar. Falamma afalat. Tapi lagi-lagi ketika
giliran matahari itu terbenam, qala ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Bayangkan ini kalimat yang diucapkan, kata Imam Ibnul Jauzi, usianya baru 3 tahun. Bukan cuma kenal istilah bintang, bulan, matahari. Tapi coba lihat pengertian, makna-makna, definisi-definisi yang dikenalkan sudah sebegitu dalam. Sudah bicara tentang petunjuk, bicara tentang kesesatan, bicara tentang Rabb, bicara tentang Allah, Tuhan. Ini kan istilah-istilah yang sebagian kita kenalnya setelah agak dewasa. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang ada anak-anak yang punya kemampuan dan kecerdasan yang memungkinkan kita ajarkan kepada mereka hal seperti ini. Sampai akhirnya ditutup dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini sesungguhnya aku wajjahtu menghadapkan diriku, lilladzi wajjahtu wajhiya menghadapkan diriku, menghadapkan wajahku, lilladzi kepada zat yang fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, seluruh langit dan bumi. Hanifa. Hanifah itu artinya asalnya adalah condong. Maksudnya adalah justru maknanya adalah lurus. Artinya condong dari semua ajaran-ajaran yang menyimpang. Kalau kita condong dari yang condong, berarti kan kita lurus. Kita berada di jalan yang lurus, maka kemudian istilah Hanif itu untuk memaknai makna yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. Lihat kalimat ini, lagi-lagi tadi dalam tafsirnya kata Imam Ibnul Jauzi, ini diucapkan pada usia 3 tahun. Sudah sampai menggunakan bahasa-bahasa ini. Menghadapkan wajah kepada Allah SWT, pencipta langit dan bumi. Artinya, berarti rumusan atau pengertian itu sudah didapatkan. Kalau kita, tentu kita tidak bicara pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah bimbing. Kita bicara pada anak-anak kita. Kitalah yang mengajarkan. Kita yang mengajarkan anak-anak kita. Kenalkan Allah SWT, kenalkan syariat, kenalkan apa yang namanya petunjuk, hidayah, dan seterusnya. Semuanya sesuai dengan tahapan usia yang memungkinkan di mana mereka yang mengenal itu. Mungkin di awal-awal kenalkan yang ringan-ringan, tapi jangan sampai itu tidak dikenalkan sama sekali. Kemudian ada kalimat wa ma ana minal musyrikin, berarti sudah sampai pada tingkat itu. Sampai pada kalimat, dan saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. Jadi bukan cuma petunjuk, hidayah, tapi juga kesesatan, kemudian kesyirikan. Lalu musyrikin, itu istilah yang sudah dikenal pada usia beliau. Nah, kemudian kalau sudah melewati usia 5 tahun, kalau sudah melewati usia 5 tahun, pemahamannya sudah mulai semakin jelas. Dan semangatnya untuk melakukan kebaikan juga sudah mulai nampak. Maka, pada usia tersebut, selain diteruskan, dikenalkan berbagai hal, dipahamkan istilah-istilah yang perlu dikenalkan. Tadi istilah yang ringan-ringan misalnya, buang air kecil, buang air besar, gunakan istilah yang pas untuk anak-anak, sehingga sopan diucapkan di majelis atau tempat-tempat lain. Ya, misalnya mau BAB, ya buang air besar, ya. Atau istilah yang lain yang mungkin dianggap sopan, supaya pada saat Anda memerlukan mengucapkan kata tersebut, seandainya suatu ketika mau diucapkan di majelis di mana kita sedang makan, itu masih terasa sopan. Bilang ke ayahnya atau bundanya, lalu nyampaikan, Umi, mau BAB. Kata tersebut kalau diucapkan di majelis di mana kita sedang makan,
itu masih rasa sopan ketimbang kalau sampai menyebut ya, kata yang lain yang sangat vulgar menyebutkan aktivitas tersebut. Maka pilihan-pilihan kata juga sudah mulai dikenalkan. Kemudian nasyatnya, artinya aktivitasnya sudah mulai semangat untuk melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan, semangat itu sudah mulai tumbuh. Semangat itu mulai tumbuh. Dan semangat mengerjakan kebaikan ini tentu tidak serta-merta lalu anak itu pasti semangat. Artinya sudah mulai tumbuh dan kita manfaatkan itu untuk kita ajarkan, kita kenalkan. Misalnya, kalau kita mau berinfak, biar anak yang berinfak. Uangnya uang kita, anak belum punya uang. Ya. Anak nggak punya uang di usia tersebut. Ya. Dari mana uangnya? Anak belum kenal mata uang, belum kenal nilai uang, belum kenal banyak hal dalam kehidupannya. Tapi sudah bisa dikenalkan. Kenalkan kepada anak. Ya. Anak berinfak, akhirnya anak jadi tahu, jadi ngerti bagaimana caranya berinfak, dan kemudian merasakan langsung. Ada kota infak, masukkan. Ada infak di sekolah, masukkan. Ada infak di masjid, ada infak yang bisa dilakukan oleh anak, ajarkan. Berikan kesempatan anak untuk melakukannya. Ini bagian dari yang namanya nasyat, aktivitas. Jadi anak jadi ngerti berbagi dengan orang lain. Ada yang namanya berbagi. Dia dapat kosakata itu. Berinfak, bersedekah, tapi juga menjalaninya. Jadi ada yang namanya fahmuhu dan ada yang namanya nasyatuh. Nah, di sini kita lihat istilah yang digunakan, ada istilah namanya fahmuhu, ini pemahamannya, tapi juga ada istilah lain yang digunakan yaitu nasyat. Nah, kalau fahmuhu pemahaman. Tapi kalau nasyat aktivitas. Jadi ini pemahaman pada aspek yang mungkin lebih dominan sisi kognitifnya. Dia paham, ngerti. Tapi nggak cukup sama itu. Cuma sampai di situ. Coba dengan aktivitasnya. Maka ada psikomotorik. Ada aktivitas. Afektif juga. Jadi akhirnya lama-kelamaan anak jadi peka. Suatu saat nanti bisa jadi anak itu berbagi dengan temannya atas inisiatifnya sendiri. Atau memberikan sesuatu kepada fakir miskin atas inisiatifnya sendiri. Bukan dipaksa, bukan didorong-dorong, tapi sudah terbentuk. Dari mana itu? Latihan tadi. Setelah dipahamkan, kemudian dilatih. Ketika ada orang yang membutuhkan, coba lihat. Kita ini patut bersyukur. Kita nggak seperti mereka. Ada yang kondisinya begini dan begitu. Kesempatan untuk kita kenalkan, kita ajarkan, sehingga mereka paham, dan dari situ kita bisa mengajak anak untuk melakukan aktivitas yang berangkat dari pemahamannya. Kalau ini tadi contohnya adalah sedekah, kesempatan yang lain, kenalkan juga yang lainnya. Sholat, masjid, berjamaah. Lalu kenalkan berjamaah itu begini, begitu. Ada hal-hal yang kita bisa kenalkan. Orang tua tidak cukup hanya mengajak anaknya ke masjid berjamaah, tapi juga kalau pas jalan berangkat, pulang, pahamkan, kenalkan. Nanti di masjid, kalau kita sholat, itu ya sholat yang kenalkan tentang apa itu tenang dalam sholat. Mungkin bisa jadi belum bisa menangkap istilah khusyuk. Tapi mungkin di awal-awal kita kenalkan istilah tenang, nggak main, nggak guyon, nggak ketawa-ketawa, atau nggak nyenggol temennya, nggak dorong-dorongan, nggak. Nah, ada hal-hal yang bisa dipahamkan. Nah, kemudian nanti begitu masuk ke masjid, lihat, oh iya, lihat orang tua sholatnya tenang. Nggak ada orang tua yang sholatnya sambil dorong-dorongan, terus senggol-senggolan sampai. Nah, jadi dia belajar, dapat ulasan, dapat paparan, narasi, tapi juga kemudian lalu ada aktivitas yang bisa dilihat.
itu sholat. Kemudian nanti apa lagi? Ajak lagi ke yang lain. Lihat suasana. Nah, sampai akhirnya anak ngerti. Dan itu manfaatkan, kata Imam Ibnu Jauzi, kalau sudah lewat 5 tahun, manfaatkan kesempatan. Dan dia juga sudah mulai punya kemampuan untuk memilih untuk dirinya. Milih apa? Milih yang baik. Jadi kenalkan yang baik, dan sehingga dia bisa memilih yang baik. Tapi sekaligus juga dia punya resistensi. Punya sikap tidak suka, benci dengan segala hal-hal yang buruk. Maka ketika kita mengenalkan beberapa kosakata yang buruk, kita boleh mengenalkannya sambil kita jelaskan. Supaya anak-anak tahu. Karena ini perlu bagi anak-anak supaya mereka paham. Ada hal-hal yang hina. Ada hal-hal yang tercela. Sehingga mereka tidak melakukan hal tersebut. Misalnya ketika mendengar kata mencuri, kenalkan kepada anak. Itu perbuatan hina, perbuatan tercela, perbuatan, silakan bahasanya dipilihkan yang kira-kira mudah dipahami anak, tapi nilai-nilai itu harus sampai pada anak. Jadi akhirnya muncul kepekaan. Kalau pada yang baik punya semangat, pada yang buruk ada keengganan, ada rasa malas, ada rasa benci, bahkan sampai ada sikap merasa jijik. Dan hal-hal seperti ini, ketika iman begitu kokoh, begitu kuat, maka kepekaan juga akan semakin kuat. Ketika pengetahuannya bertambah, akhirnya merasa benci terhadap beberapa kemungkaran, beberapa dosa, beberapa kemaksiatan, beberapa perbuatan nista, dan sampai suatu ketika nanti bisa jadi anak-anak semakin peka. Apa yang harusnya ditinggalkan sampai pada hal-hal yang bisa jadi mungkin bagi sebagian orang dianggap sepele atau dianggap remeh. Karena menjaga kehormatan dirinya. Jaga kehormatan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya, sehingga menjaga dari hal-hal yang tidak pantas atau tidak layak. Kepekaannya akan terbangun. Dan berlaku juga dengan sebaliknya. Jadi, manfaatkan momentum ini. Ketika sudah lewat 5 tahun, kesempatan untuk kenalkan banyak hal. Dan untuk bisa sampai ke sini tentu menuntut pada kita semua sebagai orang tua terus belajar. Belajar tentang berbagai hal. Ada hal-hal yang harus kita kenali, kita pelajari, mau bahasanya akidah, fikih, akhlak, apa saja, termasuk juga sejarah, juga sambil belajar. Dan komitmen dari kedua orang tua untuk terus belajar ini penting, supaya kita bisa sama-sama mendidik anak-anak kita. Kita berharap dengan kesadaran yang terbangun di antara kita, kesadaran di antara orang tua, kemudian keinginan orang tua untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, kesempatannya sekarang ini. Ayo kita manfaatkan dengan baik. Momentum luar biasa. Tidak semua anak mendapatkan kesempatan seperti ini. Bisa jadi ada anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, pengajaran, pembinaan, tidak mendapatkan takdib dari orang tuanya pada usia di mana mereka harusnya mendapatkan itu. Nah, kalau kita sudah mengerti, sudah paham, ayo kita coba ajarkan. Kalau kita merasa bahwa ini ada yang terlewatkan, nggak apa-apa. Sekarang kesempatan, ayo
manfaatkan kesempatan yang ada, ajarkan, dan kita ingin semua terlibat tanpa kecuali. Artinya semua itu pihak sekolah dengan semua bagiannya, kemudian wali santri, bapak, ibu, termasuk kakak, adik, semuanya kita ingin terlibat karena kita ingin melahirkan generasi yang betul-betul berkualitas. Generasi yang betul-betul kita bisa mengandalkannya. Nah, kita berharap ada niat yang kita tanamkan, ada iman yang kita kokohkan, ya. Dan kita juga sekaligus ingin bersama-sama semua bagian, ya. Kalau kita di sekolah, ya semua yang terlibat di sekolah, dan juga orang tua, semua yang ada di rumah ikut berperan dalam proses ini. Nah, demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.